mewakili pertandingan di Jawa Barat. Setelah itu saya kuliah kebidanan dan bekerja sebagai bidan di PMB, puskesmas dan rumah sakit. Lalu pemeriksaan antropometri berdasarkan tinggi badan, berat badan, dan IMT, saya tergolong normal sehingga beberapa dokter pun mengatakan saya adalah pasien di luar faktor risiko. Saya juga merasa berada di lingkungan yang sehat, keluarga yang harmonis, pola makan yang cukup terjaga. Eh, karena dulu sempat jadi atlet dan bidan yang suka turun ke lapangan juga, jadi tidak terlalu malas bergerak seperti itu. Intinya, saya merasa fisik dan mental saya sehat, namun setelah menikah, saya baru tahu kalau rahim saya ternyata tidak. Ada masalah infertilitas yang mengubah cara pandang saya melihat dunia, dan pengalaman ini menjadi pembelajaran buat saya bahwa kesehatan reproduksi perempuan itu ternyata separuh bagian hidup. Artinya ketika dulu saya bercita-cita ingin jadi ini, itu, kini cita-cita saya hanya ingin menjadi ibu. Hal sederhana, tapi sampai saat ini belum Allah kasih. Tapi nggak apa-apa. Saya paham bahwa rahim adalah area Tuhan, jadi yang bisa saya lakukan hanya berikhtiar dan bersabar. Lalu gangguan menstruasi yang dialami dulu itu memang cukup berantakan, sampai saya menyadari kejadian berulang setiap menjelang ujian sekolah. Saya merasa menstruasi saya lebih banyak dan lebih lama, atau istilahnya menorrhage. Datang ke bidan, dibilang normal, hanya faktor stres belajar saja, dan setelah ujian selesai, haid saya berhenti. Jadi saya tidak menganggap hal ini sebagai hal yang parah gitu. Sehingga semua terlihat baik-baik saja, yang saya kira normal ternyata tidak. Lanjut. Awal diagnosis, 3 bulan setelah menikah, saya mengalami pendarahan yang cukup banyak dan nyeri. Yang saya kira keguguran ternyata bukan. Lalu saya periksa ke dokter. Dokter pertama mendiagnosa suspek tuberkulosis perut dan menyarankan untuk tes IGRA. Dokter kedua mendiagnosis polip dan menyarankan USG whole abdomen. Dokter ketiga adalah radiolog yang USG abdomen saya bersih dan tidak ada kelainan. Masih belum yakin juga, datang ke dokter 4, dikatakan hanya ketidakseimbangan hormon akibat stres. Kemudian saya pergi ke dokter SPOG subsfer yang lebih tinggi lagi levelnya gitu, dilakukan USG transvaginal dan kuret, di mana hasil PA saya hiperplasia endometrium atipik, dan itu saya dapatkan di usia saya yang masih muda, yaitu 23 tahun. Pada saat didiagnosa, tentu sedih, down, seperti itu ya teman-teman, karena atipik gitu, karena mengarah ke prakanker. Lanjut. Nah, sebagai review, tadi juga telah dijelaskan oleh Mas Ibnu ya, hiperplasia endometrium itu adalah kondisi penebalan lapisan rahim akibat dominasi hormon estrogen tanpa diseimbangi oleh progesteron. Kondisi ini dibedakan menjadi dua, tadi atipi dan non-atipi, dan qadarullah saya mendapatkan yang atipi, yang prakanker gitu. Ya pada saat didiagnosa itu rasanya marah, takut, nangis, merasa tidak berguna gitu. Sampai pada akhirnya dokter mengatakan ada 2 opsi pengobatan, yaitu histerektomi, angkat rahim, atau terapi suntik progesteron dosis tinggi. Dan karena usia masih muda, jadi dokter menganjurkan untuk terapi hormon yang harganya lumayan cukup mahal. Pada saat itu sekali suntik itu mencapai 1-3 juta. Boleh lanjut? Nah, ini adalah obat yang saya gunakan, itu terapi progesteron Tapros namanya, suntik sebulan 1 kali selama 6 bulan. Efeknya banyak ya yang saya rasakan selain tidak menstruasi selama 7 bulan. Pada saat saya kontrol ke dokter, itu disampaikan oleh dokter bahwasanya memang saya sengaja dibuat menopause sementara. Jadi bisa dibayangkan teman-teman ya, keinginan untuk sembuh, keinginan untuk hamil itu harus terkubur karena di usia 24 tahun saya harus merasakan menopause. Dan dokter juga menyampaikan, kamu jangan berharap hamil dulu, yang penting sembuh. Ini kasus jarang di tempat saya gitu. Lalu saya tanya, setelah 6 bulan terapi saya harus apa lagi dok? Dokter menyampaikan harus kuret PA lagi. Kalau hasilnya masih sama atipik atau prakanker, itu harus kontrolnya ke obgyn spesialis onkologi, spesialis kanker. Sedih karena saat itu belum menemukan titik terang dan gak bisa nebak masa depan juga. Ya pada saat itu balik lagi hanya bisa nangis dan berdoa.
Lanjut, setelah 6 bulan pengobatan terapi hormon tadi, saya tidak langsung memutuskan untuk kuret. Saya datang ke Rumah Sakit Rujukan Kanker Nasional, yaitu RS Kanker Darmais Jakarta. Di sana saya melihat banyak penyintas kanker yang menggunakan topi, kupluk untuk menutupi kepalanya. Dan ya, saya berkenalan juga dengan beberapa pasien di sana. Masya Allah, di sana tuh ternyata pasiennya sangat tabah dan bertanya juga. Pertanyaannya tuh gini, loh Mbak pasien juga di sini? Saya lihat Mbaknya sehat-sehat aja kok. Nggak apa-apa ya Mbak, kanker itu bukan sesuatu yang harus ditakuti. Ini hadiah hebat dari Tuhan yang harus kita syukuri. Kita itu orang spesial loh Mbak yang dipilih Tuhan. Ya sambil tersenyum, Mbak pasien itu menyemangati saya. Ternyata penyintas kanker yang biasanya saya lihat di film, di media sosial, sekarang saya bagian dari mereka. Di RS Kanker Darmais, saya di USG dan di MRI 2 kali, kontras dan non-kontras. Pada saat itu saya bayar pribadi sekitar 7 jutaan, dan hasilnya memang ada penebalan endometrium yang bersifat hiperplasia atipik gitu ya. Dan untuk memastikan ganas atau tidaknya, saya diarahkan untuk histeroskopi biopsi. Lanjut. Nah, dengan hasil lab sebelumnya, ternyata penyakit saya bisa di-cover oleh BPJS, dan saya direncanakan untuk rawat inap rencana tindakan histeroskopi biopsi, tentu dengan prosedur harus CT scan, konsul penyakit dalam, konsul dokter jantung, psikiater, semua saya lalui, sampai di hari H saya dibius total, dan pada saat ingin mengambil hasilnya, saya melihat ruangan lab PA itu bersebelahan dengan kamar jenazah, yang mana saya merenung kembali. Overthinking, bisa nggak ya sembuh dari prakanker? Ntar meninggalnya kanker gimana ya? Hal-hal yang tidak seharusnya saya pikirkan gitu ya. Lalu saya membuka kertas hasil biopsi dan Masya Allah saya dinyatakan non ATP. Artinya ada progres baik kalau saya bisa sembuh dan sudah tidak ada nih sel-sel prakanker dalam tubuh saya. Boleh lanjut? Nah, setelah dinyatakan non ATP itu jadi disebabkan karena hormon ya, bukan karena prakanker gitu. Dokter bilang kondisi kamu sudah tidak mengarah ke kanker, jadi kalau mau periksa boleh ke Objin RS Ibu dan Anak, RSIA, karena di sini rata-rata pasien kanker. Lalu saya diresepkan obat Provera, ini adalah obat hormon progesteron juga untuk 3 bulan ke depan. Lanjut. Oke, jadi kurang lebih di RS Darmais itu saya 4 bulan ya, bolak-balik Bogor ke Jakarta, seperti itu. Nah, ini adalah hasil pemeriksaan salah satu RS spesialis fertilitas di Bogor. Dikatakan dari dokter sebelumnya karena ATP itu tidak terlalu berbahaya. September 2025 saya datang ke rumah sakit ini gitu ya. Di sana saya diperiksa oleh 2 dokter Objin, subsfer gitu ya, dan muncul suspek adenomiosis. Hari itu adalah kali pertama saya periksa di sana dan bayar pribadi juga sekitar 2 juta. Namun saya mendapatkan perilaku yang kurang baik dari cara penyampaian informasi oleh dokter di sana. Oleh dokter pertama itu mengatakan kamu nggak akan bisa hamil, terlalu banyak komplikasi di rahim kamu. Saya lihat ada adenomiosis, miom, adesi perlengketan, endometriosis, dan banyak gitu ya. Ya, saya langsung juga diarahkan untuk ke program bayi tabung. Lalu pada saat yang sama, saya konsul juga di dokter kedua di rumah sakit yang sama. Itu disampaikan bahwasanya saya nggak bisa bayi tabung. Embrio kamu mau ditempel di mana? Rahim kamu bermasalah. Itu yang saya dapatkan di sana. Dan ketika saya bertanya, apakah saya masih memiliki peluang untuk hamil, Dok? Jawaban beliau tidak yakin, dan jika hamil pun saya berisiko mengalami keguguran karena rentan mengalami pendarahan. Jujur, pernyataan tersebut itu memberikan dampak psikologis trauma yang sangat besar buat saya. Namun untuk saat ini saya sudah cukup berdamai ya. Tapi terkadang saya ingat dulu pernah ada satu tetangga laki-laki yang bisa dikatakan seumuran dengan suami saya. Dia pernah berkata, kayaknya istri lu mandul deh, dengan bahasa sehari-hari seperti itu. Dan ternyata kalimat dari tetangga tersebut tidak seberapa sakitnya dibanding ucapan dokter yang saya terima di hari itu. Lanjut. Sampai di titik pindah dokter ke RS Limijati, rutin rela bolak-balik dari Bogor ke Bandung karena klaim dokter di Limijati itu cukup bagus ya.
Dan ya betul, saya didiagnosis adenomiosis dan dianjurkan untuk laparoskopi dan histeroskopi. Karena di RS Bandung tersebut tidak bisa menggunakan BPJS, dan disampaikan juga untuk laparoskopi itu sekitar 75 jutaan dan histeroskopi itu sekitar 3 jutaan gitu. Buat saya bukan biaya yang sedikit ya. Jadi saya diberi rujukan untuk ke RS Fatmawati, Dokter Luki gitu ya. Namun karena vaskes saya di Bogor, saya harus mengurus dulu dari fase 1, lalu ke RS tipe C, lalu ke tipe B. Nah, di RS tipe B di Bogor, saya kembali bertemu dokter yang dulu mendiagnosis saya hiperplasia atipik prakanker itu. Dulu saya ke kliniknya bayar pribadi, ya pelayanannya baik, dan saya juga membawa buku pemeriksaan kliniknya gitu ya. Ketika di RS tersebut, saya bertemu dokter yang sama, meminta rujukan, beliau bilang, kamu kan saya suruh habis tapros lanjut pakai KB IUD Mirena. 3 tahun jangan hamil dulu. Sekarang ada adenomiosis, ini nggak akan bisa sembuh. Kalau mau operasi, buat apa? Katanya, kamu olahraga dan makan sehat juga peluangnya kecil gitu. Rahim kamu ini udah rusak. Dengan nada yang cukup menyakitkan buat saya gitu ya. Dan pada saat itu juga saya pergi sendirian. Jadi jelas keluar ruangan itu saya nangis gitu. Ya, jadi terekam semua memori-memori lama seperti 23 tahun kena prakanker, 24 tahun menopause, dibilang mandul, dibilang rahim bermasalah, embrionya nggak bisa nempel, nggak bisa bayi tabung, sekarang dibilang nggak bisa sembuh dan rahim kamu rusak, itu campur aduk ya teman-teman ya. Tapi ya kembali lagi karena kita manusia beragama gitu, kita harus percaya dengan dengan miracle-nya Allah gitu ya. Boleh dilanjut? Oke, dilema medis. Nah, pada saat ini saya sudah sampai di RS Fatmawati. Ternyata dari pikiran-pikiran stres yang sebelumnya itu saya mengalami pendarahan selama 50 hari. Dan di RS Fatmawati saya di USG abdomen, di perut, sama di transvaginal dengan ekspresi dokter yang cukup serius. Dan memang ditemukan hiperplasia endometrium yang mungkin kambuh lagi akibat stres sebelumnya dan juga ada adenomiosis. Di sini saya baru mendapat dilema nih karena disampaikan sama dokter, Mbak ini hiperplasia, obatnya kamu harus menopause, sedangkan adenomiosis obatnya kamu harus hamil. Jadi 2 pengobatan yang bertolak belakang gitu ya, jadi bingung mau pilih yang mana dulu gitu. Dan dokter juga sama, sepertinya bingung juga. Cuman saya bilang, saya pernah riwayat prakanker dok. Jadi dari situ dokter mengambil keputusan untuk menyelesaikan hiperplasianya dulu. Lalu saya di HSG, di SIS, saline infusion sonohysterography, dan di biopsi. Alhamdulillah ternyata hasilnya sangat qadarullah gitu, sangat ajaib banget, tidak tampak hiperplasia. Atau kata dokter itu sudah sembuh. Jadi lanjut fokus untuk menentukan jenis adenomiosisnya. Ya, tadi kan ada diffus, ada superficial, vokal kayak gitu. Cuman yang bisa saya ambil pelajaran dari hiperplasia ini, 1 tahun saya berobat bolak-balik dokter itu alhamdulillah ada hasilnya gitu. Jadi untuk teman-teman nih, teman-teman saya yang pejuang hiperplasia juga, apalagi teman-teman memiliki non-atipia yang tidak separah atipia, itu kalian harus yakin kalau kalian bisa sembuh. Kalau saya bisa, kalian juga harus bisa. Seperti itu. Boleh lanjut? Oke, hasil laparoskopi. Nah, berikut ada hasil laporan operasi, ditemukan adenomiosis jenis diffus. Review singkat yang tadi ya, yang diffus itu artinya paling umum gitu, dan tidak separah jenis vokal atau jenis lainnya yang cukup langka. Tapi tetap saja gitu ya, 2 tahun dari 2024 sampai 2026, 2 tahun saya berjuang rasanya kok nggak selesai-selesai gitu. Kapan hamilnya? Pasti itu ada di pikiran saya, meskipun alhamdulillahnya saya berada di lingkungan yang suami support, keluarga juga support, gitu. Tetangga-tetangga juga alhamdulillah sangat positif, tidak ada yang bertanya-tanya aneh-aneh lagi gitu ya. Dan ya itulah alasan saya tetap harus berjalan gitu ya. Dan berusaha berdamai. Ya alhamdulillah untuk beberapa bulan ini haid saya tidak pernah nyeri, jadwal haid juga normal, dicek sel telur juga besar, saluran tuba juga besar dan tidak ada keluhan apa-apa, dan dari suami juga alhamdulillah semuanya sehat. Boleh dilanjut? Oke. Sehingga advis terakhir oleh dokter itu karena adenomiosis diffus, jadi tidak dilakukan insisi atau disisit gitu ya. Lebih menganjurkan untuk pola hidup sehat dan konsumsi suplementasi. Nah, ini adalah obat-obatan yang saya minum setiap harinya, tidak setiap hari ya.
Jadi yang ini Dupaston. Dupaston itu adalah obat hormon progestin gitu ya. Lalu ada Mevinal. Mevinal ini sejenis ibuprofen atau Asmev untuk anti nyeri kalau haid. Tapi alhamdulillah saya tidak pernah minum Mevinal lagi karena sudah tidak haid, karena sudah tidak nyeri. Lalu Sangobion untuk tablet tambah darah. Itu magnesium, Vitalife. Vitalife itu untuk mengurangi stres biar jam tidurnya juga tetap terjaga. Lalu ada vitamin D3 itu untuk kalsium dan pembentukan janin kalau ia jadi gitu ya. Lalu ada peroksidan vitamin E, itu antioksidan untuk melindungi sel dan mencegah sel prakanker itu datang lagi. Lalu ada asam folat, udah jelas asam folat itu baik ya untuk program hamil. Dan terakhir ada Maxzinc, itu zinc ya, untuk pematangan sel telur pada saat ovulasi. Jadi kurang lebih itu perjalanan cerita saya. Selanjutnya akan dibahas perspektif gender oleh Mbak Darmianti. Dipersilakan. Pada slide ini, saya akan membahas perspektif gender dalam kesehatan reproduksi, khususnya pada perempuan yang mengalami hiperplasia endometrium, atipia, dan adenomyosis. Jadi, perspektif gender ini menjelaskan bagaimana norma sosial, kemudian budaya, dan juga relasi kekuasaan mempengaruhi pengalaman perempuan dan juga laki-laki dalam menghadapi masalah kesehatan reproduksi. Dalam masyarakat kita, perempuan sering kali dianggap memiliki tanggung jawab utama dalam urusan memiliki keturunan. Akibatnya, ketika sebuah pasangan mereka. Jadi sikap yang hangat dan tidak menghakimi ini dapat meningkatkan kepercayaan pasien terhadap proses pengobatan yang sedang dijalani pasiennya. Dengan kombinasi berbagai bentuk dukungan tersebut, ini dapat diharapkan pasien mampu menjalani proses pengobatan dengan kondisi mental yang lebih baik dan kualitas hidup yang tetap terjaga. Next, Mas. Setelah memahami berbagai dampak psikologis yang dialami pasien, jadi slide ini menjelaskan beberapa bentuk penanganan yang dapat dilakukan untuk membantu mereka menghadapi situasi tersebut. Yang pertama adalah eh, kemudian menurut WHO, infertilitas tidak hanya berdampak pada kesehatan reproduksi, tetapi juga dapat menimbulkan stigma sosial, tekanan emosi, bahkan dalam berbagai budaya dapat berujung pada perceraian maupun kekerasan terhadap perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa masalah infertilitas memiliki dampak yang jauh lebih luas dibandingkan sekedar kesulitan memperoleh keturunan saja. Dalam kehidupan rumah tangga, tekanan untuk memiliki anak ini sering kali menimbulkan ketegangan antara pasangan. Perasaan sedih, kemudian kecewa, dan frustasi ini juga dapat mempengaruhi kualitas komunikasi serta hubungan emosional pasangan. Jika tidak dikelola dengan baik, kondisi ini berpotensi menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Jadi oleh karena itu, terdapat beberapa solusi yang dapat dilakukan. Pertama adalah membangun komunikasi yang terbuka antar pasangan. Kemudian pasangan perlu sering berbagi perasaan, harapan, dan kekhawatiran tanpa saling menyalahkan. Komunikasi yang baik ini dapat membantu memperkuat hubungan dan mengurangi kesalahpahaman. Yang kedua adalah konseling pernikahan. Konseling ini dapat membantu pasangan memahami kondisi yang sedang dihadapi, kemudian meningkatkan kemampuan komunikasi, serta menemukan cara yang lebih sehat dan menyelesaikan konfliknya. Yang ketiga adalah dukungan keluarga yang bebas dari stigma dan tekanan.
Keluarga ini seharusnya menjadi sumber dukungan, bukan sumber tekanan tambahan. Jadi sikap keluarga yang menerima dan memahami kondisi pasien ini dapat membantu mengurangi beban psikologis yang dirasakannya. Jadi dengan adanya komunikasi yang baik, konseling, dan dukungan keluarga yang positif, pasangan ini dapat menghadapi tantangan infertilitas secara lebih kuat dan bersama-sama. Selanjutnya, Mas. Selanjutnya ada bias gender dalam pelayanan kesehatan. Bias gender ini adalah perlakuan yang tidak setara dalam pelayanan kesehatan akibat adanya stereotip terhadap perempuan maupun laki-laki. Dalam prakteknya, bias ini sering kali lebih banyak merugikan perempuan, terutama pada kasus-kasus yang berkaitan dengan nyeri kronis dan kesehatan reproduksi. Jadi dari artikel dari Harvard Health menjelaskan bahwa perempuan sering mengalami dismisal terhadap rasa sakit yang mereka keluhkan. Artinya, keluhan nyeri yang disampaikan perempuan ini terkadang dianggap berlebihan atau tidak terlalu serius, sehingga penanganannya menjadi lebih lambat dibandingkan laki-laki. Jadi kondisi seperti ini dapat menyebabkan keterlambatan diagnosis dan juga memperpanjang penderitaan pasiennya. Dampak dari bias gender ini cukup besar. Yang pertama, penyakit ini dapat terlambat terdiagnosis sehingga kondisi pasien ini semakin memburuk. Kemudian yang kedua, pengobatan diberikan jadi tidak optimal karena akar masalah belum terdefinisi dengan baik. Kemudian yang ketiga, perempuan dapat kehilangan kepercayaan terhadap sistem pelayanan kesehatan akibat pengalaman yang kurang menyenangkan. Pada akhirnya, keterlambatan penanganan ini dapat memperburuk kondisi penyakit yang sebenarnya dapat ditangani lebih awal. Kemudian untuk mengurangi bias gender ini terdapat beberapa upaya yang perlu dilakukan. Yang pertama, meningkatkan edukasi kesehatan, tenaga kesehatan mengenai kesetaraan gender. Kedua, menerapkan pelayanan yang berbasis empati dan patient-centered care, yaitu pelayanan yang berfokus pada kebutuhan dan pengalaman pasien. Yang ketiga, mendengarkan pengalaman pasien secara serius tanpa prasangka. Dan yang terakhir, meningkatkan penelitian mengenai kesehatan perempuan agar berbagai kondisi kesehatan yang spesifik pada perempuan dapat lebih dipahami dan ditangani dengan baik. Jadi, melalui pelayanan kesehatan yang adil dan sensitif gender, kualitas pelayanan dapat ini meningkatkan pasien memperoleh hak kesehatan yang setara tanpa diskriminasi. Next, Mas. Baik, ini akan dijelaskan oleh Mbak Devi. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya, di sini saya akan menyampaikan materi bagaimana pentingnya support system atau dukungan. Seperti yang kita ketahui dalam kondisi ini, pasien pasti sangat membutuhkan dukungan, di mana dukungan yang diberikan keluarga tidak hanya berfungsi sebagai bentuk perhatian dan kasih sayang, tetapi juga menjadi sumber kekuatan secara psikologis yang menumbuhkan rasa aman, optimis, dan berdaya bagi pasien. Melalui hubungan yang hangat dan komunikasi yang secara terbuka, keluarga menjadi tempat bagi pasien untuk berbagi perasaan, menerima penguatan, serta memperoleh kenyamanan secara emosional dalam menjalani proses pengobatan. Di sini kami merangkum 4 hal yang menjadi hal penting dalam pentingnya dukungan itu. Yang pertama ada dukungan informasi atau informasional. Kemudian yang kedua ada dukungan penilaian atau penghargaan. Yang ketiga dukungan instrumental dan dukungan emosional. Yang pertama dukungan informasional, di mana dukungan informasional ini bisa diperoleh dari suami dan tenaga kesehatan. Pada dasarnya, suami berperan sebagai pengelola utama
informasi medis, sebagai pengambil keputusan, dan juga sebagai pendamping dalam proses pengobatan. Kemudian untuk tenaga kesehatan sendiri, informasi dapat diberikan secara positif. Tujuannya agar informasi yang disampaikan dapat diterima secara positif dan dapat mudah dipahami, sehingga tidak menimbulkan kecemasan berlebih pada pasien. Kemudian yang kedua, dukungan penilaian atau penghargaan, di mana contoh penilaian ini seperti pengakuan, pujian, dan dorongan positif dari keluarga atas kesabaran serta rasa teguhnya pasien dalam menjalani pengobatan. Apresiasi juga dapat menumbuhkan rasa dihargainya dan meningkatkan kepercayaan diri pasien untuk tetap optimis dalam menjalani perobatan. Dukungan penghargaan ini juga berfungsi sebagai penguatan secara psikologis yang membantu individu menilai dirinya masih positif dalam mengalami situasi yang kritis. Kemudian dukungan instrumental, di mana dukungan instrumental ini diberikan melalui secara bantuan fisik, finansial, dan pendampingan medis. Di sini suami juga tetap berperan aktif dalam membantu aktivitas harian ketika sewaktu-waktu kondisi fisik pasien menurun. Kemudian mendampingi kontrol kesehatan dan pastinya memastikan keteraturan dalam pengkonsumsian obat. Dan yang terakhir ada dukungan emosional yang menjadi aspek yang paling dominan pastinya dirasakan oleh pasien. Perhatian, empati, dan kesediaan mendengarkan itu menjadi hal yang penting untuk pasien untuk membantu dan menjaga stabilitas emosional dan mencegah penurunan kesehatan mental yang lebih serius. Keempat hal ini juga bisa disebut sebagai dukungan sosial keluarga. Dari perspektif Islam sendiri, dukungan sosial keluarga ini memiliki landasan moral dan spiritual yang kuat. Di dalam Al-Quran juga dijelaskan dalam Quran Surah An-Nahl ayat 90, yang dimana intinya ayat ini menekankan nilai keadilan, kasih sayang, dan kepedulian sosial dalam membangun hubungan keluarga yang harmonis. Dengan demikian, dikatakan dukungan sosial keluarga ini dalam Islam khususnya dipandang sebagai wujud nyata pengamalan nilai kasih sayang dan tanggung jawab sosial. Selanjutnya, Pak Ismi. Sebagai tujuan untuk pengambilan substitusi, itu dapat membantu menjaga kesehatan reproduksi sendiri dan mencegah anemia akibat perdarahan menstruasi yang berlebihan. Kemudian aktivitas teratur, di sini konteksnya olahraga, yang dimana dapat membantu menjaga keseimbangan hormon, kemudian mengurangi peradangan dan memperbaiki suasana hati pastinya, dan mengurangi nyeri menstruasi yang terjadi. Kemudian mengelola stres. Stres yang berkepanjangan itu dapat mempengaruhi kesehatan reproduksi dan kualitas hidup. Dengan cara relaksasi mungkin istirahat yang cukup itu dapat mempengaruhi, dan dukungan sosial yang sangat penting itu berperan juga dalam proses pengobatan. Dan yang terakhir, pemeriksaan kesehatan secara berkala. Pemeriksaan ini juga bisa dilakukan ke dokter kandungan dengan membantu memantau kondisi reproduksi dan mendeteksi komplikasi lebih awal. Next, Pak. Di sini kami memberikan rekomendasi. Rekomendasinya pertama itu bisa meningkatkan edukasi tentang kesehatan reproduksi sejak usia remaja. Yang kedua, jangan mengabaikan nyeri haid yang berlebihan atau perdarahan menstruasi yang tidak normal. Yang ketiga, lakukan pemeriksaan kesehatan reproduksi secara berkala. Yang keempat, libatkan pasangan dan keluarga dalam proses pengobatan. Yang kelima, terapkan pola hidup sehat untuk mendukung kesehatan reproduksi dan kesejahteraan secara psikologis. Next, Oke. Untuk kesimpulannya, bahwasanya dari kedua kondisi tersebut itu sebagai pemicu gangguan kesehatan
reproduksi, khususnya yang dialami oleh perempuan. Tidak dari segi kesehatan reproduksi sendiri, tetapi sebagai pemicu terganggunya dari segi aspek psikologi, sosial, ekonomi, dan kualitas hidup secara menyeluruh. Dan perlu ditekankan untuk melakukan pendekatan secara holistik melalui pelayanan kesehatan, dukungan keluarga dan pasangan, perlunya melakukan konseling secara psikologis, dan edukasi kesehatan reproduksi secara berkelanjutan. Di sini sedikit mungkin motivasi kali ya. Perjuangan perempuan sebagai pejuang garis 2 bukan hanya tentang mendapatkan kehamilan, tapi juga tentang menjaga kesehatan fisik, mental, dan kualitas hidup. Dukungan, edukasi, dan kepedulian dari lingkungan sekitar menjadi bagian yang penting dalam setiap langkah perjuangan tersebut. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator, Kak Tiara. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman kelompok 2 yang sudah memaparkan presentasinya. Selanjutnya dibuka sesi tanya jawab bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Dan untuk rekan-rekan audiens peserta luar juga boleh jika ingin ada yang ditanyakan. Terima kasih untuk kelompok 2. Sebelum tanya jawab, karena di sini ada audiens ya dari luar, sebelumnya saya menyapa dulu ada Mbak Desi Dwi Sandra dari Makassar. Mbak Desi. Hai Bu. Ya, salam kenal. Terima kasih banyak Mbak Desi sudah mau bergabung ke link tugas presentasi dari kelompok 2 yang tema dan topiknya ini ada kaitannya juga dengan Mbak Desi ya. Terima kasih Mbak Desi, ini jauh-jauh dari Makassar walaupun via Zoom ya. Alhamdulillah kita bisa bertemu nih. Kemudian ada Mbak Fitri Sri Rahayu Miharja dari Tasik. Tadi Mbak Desi dari Makassar, Mbak Fitri dari Tasik. Iya, Bu. Ya, salam kenal Mbak Fitri. Ya, salam kenal juga semuanya. Ya, terima kasih banyak. Sama seperti Mbak Desi tadi. Terima kasih banyak sudah berkenan meluangkan waktunya untuk join di Zoom pada hari ini ya. Kemudian Mbak Inares Arum dari Jogja. Mbak Inares. Ya, selamat siang Ibu. Kedengaran ya? Selamat siang. Terima kasih banyak Mbak Inares. Saya Sama-sama, dengan Bu Bu. Nuromdona ya Mbak Desi, Mbak Fitri dan Mbak Inares. Saya dengan Bu Nuromdona. Terima kasih banyak sudah berkenan meluangkan waktunya di weekend ini untuk join di Zoom presentasi tugas kelompok 2 yang kaitannya nih dari topik tugas ini ada relate ya dengan sama mungkin ini sama-sama dengan Mbak Tiara juga. Kalau tadi Mbak Tiara sudah, makanya ini karena ada dari luar, jadi sebelum dilanjutkan dengan tanya jawab ya Mbak Tiara, karena ini ada teman-teman juga